Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Solehudin dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital dan huruf miring, serta penulisan unsur serapan. Ejaan yang disempurnakan di sini diartikan sebagai tata bahasa yang disempurnakan. Dalam penulisan karya ilmiah, perlu adanya aturan tata bahasa yang menyempurnakan sebuah karya tulis. Karena dalam sebuah karya tulis memerlukan tingkat kesempurnaan yang mendetail. Singkatnya, ejaan yang disempurnakan digunakan untuk membuat tulisan dengan cara yang baik dan benar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Suirlan. Saya dari kelompok 2 akan sedikit mempresentasikan tentang EYD, yaitu ejaan yang disempurnakan. Nah, pada kali ini saya akan menerangkan saya sebagai pemateri akan menerangkan tentang pemakaian huruf. Nah, di sini ada 5 tentang pemakaian huruf. Yang pertama, kita memakai huruf abjad. Kemudian yang kedua, huruf vokal. Yang ketiga, huruf konsonan. Yang keempat, huruf diftong. Dan yang kelima itu gabungan huruf konsonan. Oke, kembali ke awal. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit huruf abjad. Jadi, huruf abjad itu bisa digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia. Hurufnya yaitu semua huruf abjad, seperti contohnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, dan seterusnya. Oke, yang kedua yaitu huruf vokal, yang mana huruf vokal ini melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia. Nah, yaitu terdiri A, I, U, E, O, dan lain sebagainya. Oke, yang ketiga yaitu huruf konsonan. Huruf konsonan itu melambangkan dalam bahasa Indonesia adalah huruf selain huruf vokal. Contohnya B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu ada huruf diftong. Nah, di dalam bahasa Indonesia ini juga terdiri atau terdapat yang dilambangkan dengan AI, AU, dan OI. Oke. Kemudian yang kelima atau yang terakhir itu gabungan huruf konsonan. Nah, yang mana gabungan huruf konsonan ini? Di dalam bahasa Indonesia itu terdapat 4 gabungan huruf yang melambangkan konsonan, yaitu KH, NG, NY, dan SY. Masing-masing melambangkan suatu bunyi konsonan. Contoh pemakaian dalam kata dan lain sebagainya. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya Siti Hajar Dewi Rustendi dari kelompok 2 akan sedikit memaparkan materi mengenai penulisan huruf. Baik, langsung saja. Ada 2 hal yang harus diperhatikan dalam penulisan huruf berdasarkan ejaan yang disempurnakan. Yang pertama, penulisan huruf besar atau huruf kapital. Yang kedua, penulisan huruf miring. Untuk penulisan huruf besar dapat digunakan dalam beberapa hal. Yang pertama, digunakan sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Yang kedua, digunakan sebagai huruf pertama petikan langsung. Yang ketiga, digunakan sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan. Yang keempat, digunakan sebagai huruf pertama unsur nama jabatan. Dan yang kelima, digunakan sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan nama bahasa. Yang kedua, penulisan huruf miring. Huruf miring digunakan untuk
menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dari tulisan. Dan untuk menegaskan, mengkhususkan huruf, bagian kata-kata, dan kelompok kata. Nah, itu tadi ya sedikit materi yang bisa saya jelaskan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di makalah langsung. Di situ pun ada contohnya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4. Penulisan kata. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan kata. Yang pertama, kata dasar. 2. Kata turunan atau kata berimbuhan. 3. Kata ulang. Yang pertama, kata dasar. Kata dasar merupakan kata yang belum mengalami perubahan bentuk yang ditulis sebagai suatu kesatuan. Misalnya, dia teman baik saya. 2. Kata turunan atau kata berimbuhan. Kaidah yang perlu diperhatikan dalam penulisan kata turunan yaitu imbuhan semuanya ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Contohnya membaca, menulis, dan masih banyak contoh lainnya. Kemudian awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahuluinya jika kata dasarnya berupa gabungan kata. Contohnya bertepuk tangan, sebarluaskan, dan masih banyak contoh lainnya. Kemudian, jika bentuk dasarnya berupa gabungan kata dan sekaligus mendapat awalan dan akhiran, maka ditulis secara serangkai. Contohnya menandatangani dan masih banyak contoh lainnya. Kemudian yang ketiga, kata ulang. Kata ulang dapat ditulis secara lengkap dan ditandai dengan tanda hubung, baik yang berarti tunggal, contohnya lumba-lumba, kupu-kupu, jamak, contohnya anak-anak, buku-buku, maupun yang berbentuk berubah beraturan, contohnya ramah tamah, dan masih banyak contoh lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusya Priani akan menerangkan tentang penulisan unsur serapan. Dalam hal penulisan unsur serapan bahasa Indonesia, sebagian ahli bahasa Indonesia menganggap bahwa belum stabil dan konsisten. Mengapa demikian? Karena pemakaian bahasa Indonesia sering begitu saja menyerap unsur asing tanpa memperhatikan aturan, situasi, dan kondisi yang ada. Pemakaian seenaknya menggunakan kata asing tanpa memproses sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan taraf integrasinya, penulisan unsur serapan dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, secara adopsi, yaitu apabila unsur asing itu diserap sepenuhnya secara utuh, baik tulisan maupun perkataan. Contohnya, editor, Civitas Akademik, De facto, and Bridge. Yang kedua, secara adaptasi, yaitu apabila unsur asing itu sudah disesuaikan ke dalam kaidah bahasa Indonesia, baik penulisan ataupun perkataannya, ataupun ucapan. Contohnya, ekspor, material, sistem, atlet, manajemen, koordinasi, dan fungsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fadila Fatwani, perwakilan dari kelompok 2 Indonesia akan menjelaskan tentang fungsi tanda titik, tanda koma, dan tanda seru. Yang pertama, fungsi dan pemakaian tanda titik. Untuk mengakhiri sebuah kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan pada akhir singkatan nama orang,
diletakkan pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah sangat umum, di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar, dan lain-lain. Selanjutnya, yang kedua, fungsi tanda koma. Fungsi dan pemakaian tanda koma antara lain memisahkan unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilang, memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimat, memisahkan petikan langsung dari bagan lain dalam kalimat. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi dari tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pertanyaan berupa seruan atau perintah atau yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan atau rasa emosi yang kuat. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.